Ini bukan kabut dingin, melainkan kabut polusi yang kian hari kian pekat merenggut secara perlahan kenaiman masyarakat. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan terus bertahan. Ini bukan kebakaran hutan, namun ini di Tol Cipali. Pembakaran lahan di kawasan Tol Cipali inilah penyebab bumi yang sudah tua, sakit radang, menderita. Ini bukan portal menuju dunia lain, tapi mobil yang masuk asap kabut di Tol Cipali. Mobil lalu lalang tertelan oleh kabut asap, bak menghilang ke sisi lain. Ini bukan di Kutub Utara, tapi ini ada di Jawa Tengah. Genangan air terlihat sejauh mata memandang, menenggelamkan pemukiman dan meluluh lantahkan kekayaan di dalamnya. Bumi ini memikul banyak rasa sakit dari pemanasan global yang terjadi, menjadi ancaman utama bagi makhluk hidup yang ada. Tangisan sang ibu pertiwi disertai jeritan alam seakan menjadi tanda betapa menderitanya bumi saat ini. Pijakan di bumi semakin kering hingga gersang. Tanaman di ladang pun kian menjerit kehausan. Kini tempat berpijak pun terukir pola retak tak beraturan yang menandakan bumi mulai hilang harapan. Tak hanya manusia yang tertegun, binatang pun sudah tak punya pilihan lain selain pasrah dan menunggu datangnya keajaiban. Dan di bawah terik matahari, sekilas tampak indah memukau pandangan. Namun dibalikan hamparan emisi gas rumah kaca, terkurung oleh lapisan ozon bumi bagai burung dalam sangkar. Dari gas karbon dioksida, dinitrogen monoksida, hingga gas metana yang berakhir berterbangan bebas di udara. Asap di mana-mana, tersebar hingga ke penjuru, demi mobil dan motor bergerak dan pabrik beroperasi. Manusia rela membakar bahan bakar fosil, menyumbang gas emisi ke udara, memperparah pemanasan global. Udara yang dulu sejuk, kini membuat sesak. Hutan yang dahulunya hijau rindang, kini menjadi lahan kering kerontang. Emisi yang dihasilkan pun semakin banyak, sebab pohon yang ditebang akan melepas karbon dan mengurangi penyerapan karbon dioksida di udara. Terhitung, sudah berapa hektar hutan yang diluluh lantah. Deru mesin terdengar nyaring, dikala padi-padi mulai menguning. Roda traktor terus berputar, membajak tanah, disertai mesin penggiling yang terus memisahkan bulir padi dalam tangkainya. Asap yang mengepul dari cerobong mesin, asap pembakaran jerami, melambung perlahan mengikis atmosfer. Inilah desa semut, desa yang setiap harinya ramai dengan aktivitas warga, namun kini hanya deburan ombak yang terdengar. Desa yang terletak di pesisir utara Pekalongan, kini hanya tersisa puing-puing bangunan yang terhantam air laut. Tak terhitung sudah berapa kali desa ini diterjang banjir rob.
Tengah malam atau siang bolong, air ombak datang tanpa permisi, dan akhirnya laut meluap, menenggelamkan hampir seluruh bangunan. Kalau abrasi dari tahun 2018 itu sudah mulai menggigis, tapi belum parah. Begitu parahnya tahun 2020. 2020 itu bulan 6, tanggal 3 hari Rabu, jam 11 siang. Saya yang evakuasi warga, suruh mengungsi ke desa Semut. Saya langsung konfirmasi dengan desa, menyiapkan lahan untuk merelokasi warga. Itu rumah saya, sekarang sudah jadi lautan. Ya, masyarakat sangat resah sekali, karena apa? Nggak bisa dihuni lagi kan. Otomatis warga menyebar kemana-mana nyari kontrakan, ada yang tinggal dengan saudara, ada yang punya duit yang ngontrak. Kalau nggak mampu ya nyari lahan untuk berteduh. Banjir rob Desa Semut itu sebetulnya berawal tahun 2018. Tapi sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah ke abrasi. Di antaranya dulu ada termasuk penggalian pasir besi yang diambil, dieksploitasi itu banyak sekali itu. Sini potensinya bagus. Dulu itu petani pekebun melati itu merupakan termasuk potensi warga Semonet. Itu setiap harinya itu rata-rata ibu-ibunya itu mengambil metik melati. Dapur yang laki-lakinya nelayan sama petani tambak ikan bandeng, dan juga tentang tadi pencarian kepiting. Itu tentang yang sebelumnya. Jadi sebelumnya termasuk menurut saya bagus potensi ekonominya, karena kebetulan tadi untuk melati di sini itu merupakan punya tingkat kesuburannya bagus di daerah pantai. Yang terdampak pertama perekonomian. Dulu memang di wilayah Semonet dengan adanya tanaman bunga melati yang hijau dan lebat itu sangat membantu perekonomian bagi kaum ibu-ibu maupun kaum perempuan. Untuk laki-lakinya itu ada mayoritas nelayan, baik nelayan laut maupun nelayan darat. Seperti nelayan darat tambak, mencari ikan di kali, seperti itu. Dari kabupaten atau Pemda juga provinsi itu sudah mengupayakan kalau Pemda lahan seluas atau tanah milik Pemda seluas 10.505 meter persegi itu akan direncanakan untuk relokasi warga Semonet, dan bagi warga lain desa seperti Tategang, kemudian Wonokerto Kulon, kemudian Cimbi, itu mereka yang ada di pinggiran sungai atau tanah irigasi. Nah, nanti diupayakan untuk menjadi satu tempat, yaitu tanah relokasi. Selain di Desa Semut Pekalongan, dampak dari perubahan iklim akibat dari aktivitas manusia yang menyepelekan lingkungan dirasakan oleh masyarakat Desa Timbul Seloko, Demak, yang sudah sepenuhnya tenggelam. Masyarakat yang dulu tinggal di desa tersebut telah berpindah mencari lokasi lain, namun sebagian memilih untuk kembali. Sebagian masyarakat berupaya untuk mempertahankan diri melalui upaya pemulihan lingkungan. Saya mengelola mangrove ini dari tahun 2007 karena kita melihat lingkungan saya sangat-sangat memprihatinkan adanya terjangan abrasi dan gelombang besar. Dan saya mengambil inisiatif saya sendiri bagaimana kalau daerah saya ini kita lepas begitu saja, nanti akhirnya pemukiman akan hilang dengan sendirinya. Pada tahun 2007 kita mengelola menanam mangrove secara intern atau secara mandiri
dengan swadaya masyarakat yang mau kita ajak menanam mangrove di pinggir pantai. Adanya daerah saya yang waktu itu hampir punah, hampir habis kena abrasi. Pada tahun 2007 kita membuat inisiatif untuk menanam mangrove kepada warga dan masyarakat Desa Timbul Seloko. Ternyata hasilnya jauh manfaat, jauh beda dengan sebelumnya, sehingga masyarakat antusias mau kita ajak kerjasama dengan aparat pemerintah desa untuk menanam mangrove yang ada di lingkungan Desa Timbul Seloko. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global di Jawa Tengah, salah satunya melalui penanaman mangrove yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah abrasi air laut dan sebagai pendukung ekosistem di sekitarnya. Cerita kembali ke belakang, dulu sebelum ada mangrove seperti ini, wilayah ini adalah perarian biasa dengan tambak yang gundul, tidak ada mangrove sama sekali. Waktu itu masih air sungai masih sering hitam pekat gitu. Kami mengawali kegiatan konservasi mangrove di Kelurahan Tugurejo ini karena adanya kasus pencemaran limbah yang berasal dari beberapa industri yang ada di hulu. Di tahun itu, di 2000, kami beraktif dengan teman-teman di kelompok remaja, sekitar 15 orang kami bergerak. Awalnya kami hanya sekedar melapor kepada dinas terkait begitu. Tetapi karena respon yang begitu lambat menurut kami, akhirnya kami bersama teman-teman berkegiatan untuk menangani secara langsung. Mangrove juga secara tidak langsung dari menjual bibitnya, kami itu juga mendapatkan hasilnya begitu. Dengan selisih sisa hasil usaha kami, alhamdulillah sebagian teman-teman di Tugurejo ini, di Desa Tapak, itu dapat meningkatkan pendidikan dari hasil menjual mangrove begitu. Di area konservasi mangrove di Tapak ini kita juga melakukan pembibitan seperti ini, perawatan juga kita belajar bersama mengenai apa saja yang ada di sini tentang mangrove, tentunya yang ada di pesisir pantai di sini. Ekosistem mangrove di wilayah Tapak ini tadinya merupakan bagian pesisir yang tergerus oleh berbagai faktor lingkungan, juga karena faktor tambak ya. Waktu itu sekitar tahun 1900-an kan tambak lagi booming di Indonesia. Nah, ini salah satunya. Nah, karena kemudian pada tahun 2000 masyarakat merasakan ketidaknyamanan adanya kerusakan wilayah pesisir ini, baik oleh karena adanya tambak, juga karena faktor kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ya, jadi mulai awal sekitar tahun 2000-an pemuda wilayah Tapak ini mendirikan Perenjak, yaitu kumpulan pemuda-pemuda yang mempunyai inisiatif untuk mulai menanam mangrove. Nah, mereka merasakan betul ketika ternyata keberadaan tanaman mangrove dan sebagainya ini akan memperbaiki fungsi lingkungan di wilayah ini. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun, ya mungkin di atas 10 tahun, ternyata mangrove tumbuh dengan bagus, dan wilayah Tapak ini menjadi salah satu percontohan di pesisir Semarang yang bagaimana pertumbuhan mangrove-nya, keanekaragaman dan kemanfaatan untuk lingkungannya itu semakin besar. Peran mangrove yang luar biasa, di samping menjadi peran ekologi juga mempunyai peran ekonomi. Nah, mungkin bisa dilihat di sekitar sini adanya peran mangrove sebagai eko-eduwisata. Bukan sekedar ekowisata, di sini juga ada penekanan eduwisatanya. Kenapa eduwisata? Inilah mangrove itu sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan. Karena di sini tumbuhan mangrove hanya tumbuh di wilayah pesisir dengan kekhasan yang luar biasa, baik dari perakarannya, bentuk daunnya, karena dia hanya hidup di daerah pasang surut.
bisa hidup di salinitas yang tinggi. Nah, ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak untuk siswa baik dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nggih, rumiyin sadurunge enten mangrove nggih memang radi susah nggih. Memang mangrove sebagian damel tempat teduh ikan, udang, sambil kok kata mangrove kan langkung sae. Utawa sing niku pondok robo-robo niku damel tempat ikan niku. Istilahnya nggih damel rumah ikan niku wau, insyaallah nganu langkung sae. Ya, harapan kami dari pemerintah desa, harapan dari semua lembaga terkait, mungkin dari LSM, mungkin dari apapun yang ikut serta, mungkin ketika datang ke sini bisa memberikan informasi kepada teman-teman di luar ataupun pemerintahan pusat atau siapapun lah yang memang peduli dengan keadaan warga Semonet ini, sehingga nanti bisa ada semacam bantuan atau motivasi terutama dari warga Semonet yang kena bencana rob ini, sehingga nanti bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas dengan baik, terutama masalah perekonomian juga ini sangat dibutuhkan. Di pasca nanti adanya relokasi pun butuh pelatihan-pelatihan terkait masalah sosial terutama ekonomi, mungkin lapangan pekerjaan ataupun hal-hal yang lain. Harapan saya untuk regenerasi atau generasi muda, mari kita bersatu, merangkul, saling bahu-membahu untuk mengembalikan Semonet yang sudah tenggelam akan menjadi terwujud darat kembali. Di sini saya berharap kepada Selmia Biotrop untuk lebih merangkul teman-teman pelajar dalam menanggulangi perubahan-perubahan iklim yang terjadi melalui penelitian dan kajian dari Selmia Biotrop. Biotrop itu sangat penting dalam rangka konservasi dan pengelolaan ekosistem mangrove. Hal ini sangat berkaitan dengan mandat Selmia Biotrop, baik itu untuk penelitian keanekaragaman hayati dari hulu sampai dengan ke wilayah pesisir, maupun dalam konteks melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa, guru, dan juga dosen di Indonesia. Selmia Biotrop sebagai pusat regional dalam bidang biologi tropika yang berfokus untuk mengatasi isu biologi tropika di Asia Tenggara terkait sains pendidikan melalui peningkatan kapasitas, diseminasi informasi, dan kerjasama telah menularkan pengetahuan terkait konservasi lingkungan untuk mitigasi pemanasan global terhadap generasi muda terhadap berkelanjutan alam. Kita tidak dapat menutup mata dan harus melakukan sesuatu, satu langkah kecil yang dapat berdampak besar bagi dunia.